Halo semua, perkenalkan, kami dari kelompok 4 mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang beranggotakan Florence, Vincent, Angeline, dan Flavia. Pada video ini, kami akan menyampaikan materi untuk memenuhi penilaian ujian akhir semester. Demokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam negara yang menganut sistem demokrasi, pemerintah senantiasa harus mengingat kehendak dan keinginan rakyat. Setiap tindakan dalam melaksanakan kekuasaan negara tidak bertentangan dengan kepentingan rakyat. Hal ini tentu saja memungkinkan timbulnya perbedaan pendapat karena rakyat diberi kebebasan untuk mengutarakan pendapatnya. Oleh sebab itu, kita harus dapat mengelola perbedaan pendapat secara demokratis, sehingga tidak menimbulkan konflik yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan dan ketahui dalam mengelola perbedaan pendapat sehingga tidak melahirkan konflik yang merugikan, yaitu mengenali terlebih dahulu persoalan yang dibahas, mengetahui penyebab terjadinya persoalan tersebut dan dipastikan kebenarannya, kemudian baru mengutarakan pendapat disertai dengan alasan yang mendasari pendapat tersebut. Setelah melalui proses tersebut, pastinya akan tetap ada perbedaan pendapat. Maka kita harus berpikiran terbuka dengan pendapat lain, karena ada kemungkinan pendapat lain itulah yang benar dan pendapat kita yang salah. Lalu, kita pun harus bersikap objektif, berusaha mencari kebenaran dan bukan pembenaran, serta kita harus tetap memperhatikan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebenaran, dan lainnya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Kewajiban sebagai warga negara adalah semua hal yang harus dilakukan untuk memperoleh haknya. Sedangkan hak sebagai warga negara adalah sesuatu yang harus dimiliki dan bersifat mutlak, serta terdapat kebebasan di dalamnya sesuai dengan yang diatur dalam perundangan yang berlaku. Namun, dalam hubungan hak dan kewajiban seringkali terdapat pertentangan dalam memutuskan mana yang harus didahulukan. Menurut pendapat kami, yang harus didahulukan antara kewajiban dan hak ialah kewajiban. Karena pada dasarnya, hak itu ada karena kita melakukan kewajiban. Contohnya saja, kita memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan lingkungan, maka kita akan mendapatkan hak untuk memiliki lingkungan yang sehat. Dalam menuntut hak tentu harus sebanding dengan pelaksanaan kewajiban, sehingga tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Keseimbangan tentu sangat diperlukan karena hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Ibaratkan saja, setiap warga negara berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Sementara pada kenyataannya, banyak warga negara yang masih belum merasakan kesejahteraan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa hak masih menjadi prioritas dibandingkan kewajiban. Jika ketidakseimbangan ini terus berlangsung, maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Demokrasi identik dengan The Western Christian Connection yang disebabkan oleh demokrasi lahir dan tumbuh di lingkungan kultur barat dengan agama Kristen, sehingga demokrasi tampak sulit berkembang di lingkungan kultur yang non-barat dan non-Kristen. Selain itu, terdapat dua kendala lain bagi perkembangannya demokrasi di negara-negara Islam, dan Indonesia merupakan salah satu negara yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Kendala yang pertama ialah di kalangan Islam sendiri masih belum ada kesepakatan tentang hubungan antara Islam dan demokrasi. Yang kedua ialah proses demokratisasi di negara-negara Islam sedikit banyak juga tergantung kepada faktor eksternal. Hal ini mengandung arti keberhasilan ataupun kegagalan proses demokratisasi, tergantung dari negara-negara barat sendiri yang mendorong atau malah menghambat demokratisasi. Hubungan Islam dengan demokrasi terdapat tiga aliran pemikiran, antara lain, Islam di dalam dirinya demokrasi tidak hanya dengan prinsip syura atau musyawarah, tapi juga konsep-konsep seperti ittihad atau independent reasoning dan ijma atau konsensus atau pemufakatan. Yang kedua, demokrasi bertentangan dengan ajaran Islam. Dan yang terakhir, menyetujui adanya prinsip demokrasi dalam Islam, tetapi di lain pihak mengakui adanya perbedaan antara Islam dan juga demokrasi. Lalu, bagaimana cara mengatasi problema tersebut? Yaitu adalah dengan mengambil yang terpenting dari prinsip-prinsip demokrasi dan agama, seperti pengakuan atas martabat setiap manusia tanpa memandang kualitas-kualitasnya, pengakuan atas perlunya hukum, himpunan norma-norma untuk mengatur semua hubungan sosial,
kesamaan semua warga negara di hadapan hukum, tanpa memandang ras, suku, dan kelompok. Keputusan negara atas dasar persetujuan rakyat, dan yang terakhir, tingkat toleransi yang tinggi terhadap pendapat. Karakteristik demokrasi yang merupakan pemerintahan mayoritas terdiri dari, yang pertama, jumlahnya selalu lebih kecil dari jumlah kelompok yang dikuasai. Yang kedua, memiliki kelebihan kekayaan khusus untuk tetap memelihara dominasinya, yang berupa kekayaan mineral, intelektual, dan kehormatan moral. Yang ketiga, dalam pertentangan selalu terorganisir lebih baik daripada kelompok yang ditundukkan. Yang keempat, kelas penguasa hanya terdiri dari orang-orang yang memegang posisi dominan dalam bidang politik. Yang kelima, kelas penguasa selalu berupaya memonopoli dan mewariskan kekuasaan politiknya kepada kelas ataupun kelompoknya sendiri. Dan yang terakhir, ada reduksi perubahan komposisi kelas penguasa. Civil society atau masyarakat madani merupakan wujud masyarakat yang memiliki keteraturan hidup dalam suasana perkehidupan yang mandiri, berkeadilan sosial, dan sejahtera. Strategi terbaik dalam memperdayakan civil society adalah dengan meningkatkan budaya gotong royong di tengah masyarakat. Budaya gotong mampu mendorong anggota masyarakat untuk terlibat dalam kegiatan bersama secara partisipatif. Hasil kegiatan tersebut diarahkan pada pemberdayaan masyarakat secara tradisional, juga memiliki mekanisme pengaturan sosial yang dikembangkan secara turun-menurun. Strategi selanjutnya adalah dengan mengembangkan musyawarah dan toleransi berdasarkan nilai-nilai tradisional. Masyarakat madani mampu mengembangkan budaya kebebasan berpendapat, menghormati perbedaan, dan menghargai keberagaman. Masing-masing masyarakat di Indonesia dengan keberagaman etnik, bahasa, agama, dan adat istiadat telah memiliki mekanisme dan pengaturan sosial yang berbeda-beda. Namun demikian, seluruh aktivitas tersebut dilakukan secara mandiri dan mendorong partisipasi dalam kebersamaan. Bentuk-bentuk masyarakat partisipatif yang demikian inilah yang harus kita kembangkan agar kehidupan yang demokratis dapat ditopang oleh masyarakat madani. Konflik senantiasa melekat dalam kehidupan masyarakat. Pada umumnya, manusia merupakan makhluk yang bersifat konfliktif, yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam pertentangan, perbedaan, dan persaingan baik secara sukarela maupun terpaksa. Konflik sendiri berarti suatu proses sosial antara dua orang atau lebih, di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Dengan munculnya konflik dalam masyarakat, maka dapat mempertegas identitas-identitas dalam kelompok dan membentuk dasar stratifikasi sosial. Hal tersebut memang suatu yang tidak dapat dihindari, namun dapat dibutuhkan oleh masyarakat. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat dibagi menjadi dua, konflik horizontal dan konflik vertikal. Konflik horizontal adalah konflik antar pihak yang memiliki kedudukan yang sama, misalnya kekerasan antar suku dan lain-lain. Sedangkan konflik vertikal adalah konflik yang melibatkan pihak yang kedudukannya tidak sama. Misalnya pertentangan masyarakat dengan polisi yang menolak adanya penggusuran. Upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi adalah dengan cara melakukan perundingan di antara pihak-pihak yang bertentangan, sehingga tidak ada pihak yang sepenuhnya menang dan tidak ada pihak yang serasa kalah. Dan hal terakhir yang bisa dilakukan untuk memberantas konflik antar masyarakat adalah dengan rekonsiliasi antara pihak-pihak yang bertikai. Nah, dari gambar ini kita bisa melihat bahwa pembelajaran secara online itu merupakan salah satu contoh hal yang terkena dampak dari globalisasi. Karena dengan kelas online ini kita bisa menjadi lebih mudah untuk mendapatkan pengetahuan dan berkomunikasi tanpa perlu berada di tempat atau ruangan yang sama. Visi misi pembangunan nasional jangka panjang adalah Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut, ditempuh melalui 8 misi pembangunan nasional, yaitu yang pertama, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila. Yang kedua, mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Yang ketiga,
mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum. Yang keempat, mewujudkan Indonesia aman, damai, dan bersatu. Yang kelima, mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan. Yang keenam, mewujudkan Indonesia yang asri dan lestari. Yang ketujuh, mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional. Dan yang ke-8, mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional. Untuk mewujudkan hal tersebut membutuhkan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dari skala prioritas yang dimana menjadi fokus dari strategi RPJM tersebut. 1. RPJM pertama, melakukan pengarah untuk melakukan penataan ulang sehingga akan melakukan pembangunan di Indonesia yang dimana kemudian dilakukan di segala bidang yang ada guna untuk melakukan penciptaan dari sebuah negara Indonesia yang dimana damai, adil, demokratis, dan memiliki kesejahteraan. 2. RPJM kedua, melakukan pemantapan terhadap penataan Indonesia yang dimana dilakukan di segala penjuru bidang yang dimana meningkatkan SDA seperti ilmu pengetahuan serta persaingan perekonomian. 3. RPJM ketiga, melakukan pemantapan terhadap pembangunan terhadap berbagai bidang untuk menekan kompetisi terhadap daya saing, perekonomian yang berdasarkan SDA, SDM yang berkualitas, dan peningkatan iptek. 4. RPJM keempat, melakukan pewujudan terhadap masyarakat Indonesia yang dimana mandiri, adil, dan juga sangatlah makmur. Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera buat kita semua. Sampai jumpa.